Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Pawan Mak Zaki. Di videoku kali ini saya mau berbagi resep cara bikin red velvet cake ekonomis. Kenapa saya bilang ekonomis? Karena saya tidak memakai cream cheese untuk krim dasarnya. Kemudian ini bahannya juga sangat simpel banget ya. Rasanya enak, cocok banget buat jualan atau buat kumpul-kumpul keluarga dan buat acara-acara lainnya ya. Ikutin terus videonya sampai selesai. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan resep terbaru dari Pawan Mak Zaki berikutnya. Terima kasih. Siapkan untuk bahan-bahannya. Di sini saya ada 4 butir telur, kalau ditimbang sekitar 250 gram ya. Kemudian ada 150 gram gula pasir, bisa ditambah jika suka manis. Kalau di sini saya manisnya sedang aja ya. Kemudian ada 150 gram tepung terigu serbaguna. Di sini saya menggunakan merek Pita Merah. Lalu ada 1 saset susu denko putih atau sekitar 27 hingga 30 gram ya. Untuk pengembangnya di sini saya menggunakan setengah sendok teh SP, kemudian 1/4 sendok teh baking powder. Jika mau menggunakan SP saja juga nggak apa-apa. Lalu 1/4 sendok teh vanili ekstrak, saya menggunakan merek ini. 1 sendok teh pasta red velvet. Jika tidak ada pasta red velvet bisa diganti pewarna merah tua ya. Lalu yang terakhir ada 100 gram margarin yang sudah dicairkan. Misalkan mau pakai mentega atau minyak goreng silahkan ya. Oke, bahannya itu saja. Ikutin tahap berikutnya ya. Kita mulai dengan mengocok telur, gula, dan juga SP-nya. Kita kocok menggunakan speed tinggi selama kurang lebih 7 hingga 8 menit sampai dia putih mengembang pucat ya. Tidak perlu terlalu kaku. Jangan terlalu lama-lama mengocok karena nanti kuenya itu bisa kempes. Yang penting asal tercampur saja dan mengembang seperti ini ya. Lalu kita tambahkan dengan tepung terigu. Kita pindahkan kecepatan mixer ke kecepatan paling rendah dulu ya. Lalu kita masukkan tepung terigu. Masukinnya sedikit-sedikit aja sambil memasukkan susu bubuknya juga. Ini susu bubuknya saya tuang semuanya. Kemudian kita tuang tepung terigu hingga habis. Setelah itu kita masukkan baking powdernya. Lalu saya akan masukkan juga vanili ekstrak sekitar 1/4 sendok teh. Kemudian saya masukkan margarin cairnya. Ini saya langsung tuang semuanya. Saya akan gunakan sendok untuk mencampurkan seperti ini agar lebih tercampur merata. Jadi konsistensinya seperti ini adonannya. Kemudian saya akan menambahkan dengan 1 sendok teh pasta red velvet. Lalu diaduk sebentar aja. Jika pengen warnanya lebih ngejreng, lebih merah, bisa campurkan pewarna makanan ya yang warna merah. Nah, ini hasilnya. Saya akan aduk dengan teknik balik menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada endapan margarin. Pastikan homogen semuanya ya. Nah seperti ini. Kemudian ini siap kita pindahkan ke loyang ya. Siapkan loyang ukuran 18.
yang bulat atau yang kotak terserah ya. Loyang ini sebelumnya sudah saya oles menggunakan margarin, kemudian saya alasi dasarnya menggunakan kertas roti, lalu saya oles menggunakan margarin lagi, dan saya taburi menggunakan tepung terigu agar hasilnya lebih bagus, nanti kuenya tidak lengket ya. Seperti ini hasilnya. Lalu kita tuang adonan ke dalam loyang seperti ini. Pastikan semua adonannya masuk semua ya, agar tidak ada adonan yang kebuang. Sayang kalau kebuang. Nah, setelah itu kita hentak-hentakan agar tidak ada udara yang terperangkap di dalam. Kemudian ini siap kita kukus. Kukus menggunakan api kecil selama kurang lebih 30 hingga 35 menit ya. Pastikan pancinya sudah panas dan air kukusannya sudah mendidih. Jangan lupa untuk tutup pancinya kita beri alas agar air kukusannya itu tidak menetes ke dalam adonan. Setelah dikukus, ini hasilnya seperti ini. Kemudian saya akan pindahkan ke tempat untuk mengeluarkan kuenya. Nah, mudah sekali kan? Nah, ini hasilnya. Saat dikeluarkan mudah banget. Kemudian ini saya akan diamkan hingga benar-benar dingin. Kemudian saya akan memberi krim nanti. Nah, kita bikin krimnya dulu ya. Nah, siapkan 200 gram buttercream siap pakai seperti ini. Kemudian saya ada 65 gram keju cheddar parut. Ini misalkan pengen rasanya lebih ngeju bisa ditambah lagi ya. Jadi saya menggunakan 2 bahan saja tanpa memakai cream cheese. Jadi ini ekonomis aja ya. Untuk ukuran kue 18 untuk menggunakan buttercream sekitar 200 gram itu sudah cukup menurut saya. Kemudian cara bikinnya kita campur semuanya. Lalu kita mixer. Kalau misalkan nggak ada mixer bisa dicampur manual ya. Kita aduk hingga tercampur rata seperti ini. Jangan terlalu lama ya, asal tercampur rata saja. Nah, ini kita ratakan. Nah, ini siap kita pakai. Nah, ini kuenya sudah dingin, kemudian saya akan pindahkan ke piring saji seperti ini ya. Lalu saya akan iris bagian atasnya sedikit untuk topping. Kita sisihkan dulu, lalu kita iris bagian tengah, kita bagi 2. Seperti ini, hati-hati ya. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita beri krim di bagian tengahnya ini. Nah, setelah dipotong kemudian kita beri krim di tengahnya, lalu kita tumpuk lagi menggunakan kuenya, lalu kita coating lagi menggunakan krimnya ya. Maaf Bunda, tadi videonya itu nggak on, jadi saya kasih videonya langsung yang sudah diberi krim ini ya. Nanti yang penting Bunda tahu aja hasilnya, nanti saya lihatkan. Lalu ini kita ratakan ya menggunakan krimnya. Kita coating semua dasar menggunakan krimnya, semua dasar kuenya. Nah, ini hasilnya Bunda setelah dioles menggunakan krim semuanya. Lalu kita bikin untuk toppingnya ya. Untuk toppingnya kita ambil kue yang sudah kita ambil bagiannya tadi.
Lalu kita hancurkan menggunakan blender seperti ini. Misalkan nggak ada blender, mau dihancurkan menggunakan garpu juga silahkan. Lalu kita taburkan di atasnya seperti ini ya. Untuk banyaknya disesuaikan selera masing-masing saja. Nah bunda, ini hasilnya cantik banget ya. Nah ini siap kita sajikan. Nah di sini saya akan potong kuenya. Saya mau lihat tekstur dalamnya. Nah ini hasilnya bunda. Jadi krimnya juga ada di tengah ya. Nah ini siap kita nikmati. Gimana bunda? Mudah sekali bikinnya kan? Kalian wajib praktek di rumah dan ini sangat mudah banget bikinnya. Rasanya enak, lembut dan moist banget, bisa dilihat dari teksturnya ya. Nah bunda, sekian dulu ya video dari saya, semoga bermanfaat buat bunda semuanya dan selamat mencoba. Jika kalian suka jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan resep terbaru dari Pawon Mak Zaki berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Dadah.